wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi kita di kelas manajemen sumber daya manusia. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi selanjutnya tentang pengujian karyawan dan seleksi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Ingwi Satriani, NIM 50 sebagai pembaca materi dan moderator. Perkenalkan, nama saya Rizmena Glutari, NIM C1L018003. Nama saya Mutia Aska Daniati, NIM C1L0181005. Nama saya Sisilia Miranda Puspa, NIM C1L0181007. Reni Sari NIM C1L0181014. Ya, perkenalkan nama saya Niko Matarvandi, NIM 026. Saya Retno Agubikati, NIM C1L0180330. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah penyediaan staf. Seluruh aspek penyediaan staf akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjalankan suatu pekerjaan. Maka dari itu, setiap pekerjaan harus memerlukan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya, perencanaan sumber daya yang efektif perlu mempertimbangkan syarat-syarat pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan harus dilaksanakan untuk membantu para karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka saat ini, atau untuk mengembangkan mereka agar siap menerima tanggung jawab yang lebih luas. Yang ketiga adalah penilaian kinerja. Disinilah manajer yang berhak untuk menilai atau mengevaluasi para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat adalah kompensasi. Dalam bidang kompensasi sangatlah bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi sebelum ditetapkan nilai uang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. Yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan. Yang dimaksud di sini adalah para karyawan berhak untuk memberikan pernyataan bahwa dalam suatu pekerjaan tersebut mengandung bahaya atau tidak. Di samping itu, dalam beberapa pekerjaan yang berbahaya, para karyawan membutuhkan informasi khusus mengenai bahaya-bahaya tersebut agar mereka dapat menjalankan pekerjaan secara aman. Yang keenam, hubungan karyawan dan perburuhan. Analisis pekerjaan juga penting dalam hubungan karyawan dan perburuhan. Ketika karyawan dipertimbangkan untuk promosi, transfer, atau demosi, deskripsi pekerjaan memberikan standar evaluasi dan perbandingan pangkat. Lepas dari apakah perusahaan memiliki sertifikat atau tidak, informasi yang diperoleh melalui analisis pekerjaan seringkali dapat menghasilkan keputusan sumber daya manusia yang objektif. Yang ketujuh, pertimbangan legal. Data analisis pekerjaan dibutuhkan untuk mempertahankan keputusan-keputusan yang melibatkan pemberhentian, promosi, transfer, dan demosi. Analisis pekerjaan memberi dasar untuk mengaitkan fungsi-fungsi sumber daya manusia secara bersama-sama dan fondasi untuk menambahkan program sumber daya manusia yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya seleksi. Mengapa sih seleksi itu penting? Pertama yaitu prestasi perusahaan sebagian besar bergantung pada bawahan atau karyawan, karena karyawan adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan para customer. Oleh karena itu, karyawan adalah orang yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. Karyawan dengan skill atau kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan jauh lebih baik daripada karyawan yang tidak mempunyai keterampilan. Oleh karena itu, karyawan yang tidak mempunyai keterampilan tidak akan bisa berprestasi secara positif. Maksud dari berprestasi secara positif di sini yaitu bersaing dengan sportif, bekerja dengan tepat waktu, dan mampu bekerja sama dengan orang-orang dalam perusahaan dan membawa pengaruh yang positif bagi perusahaan maupun orang-orang dalam perusahaan. Yang kedua, mengapa seleksi itu penting, yaitu karena merekrut dan mempekerjakan karyawan membutuhkan biaya yang mahal. Contohnya yaitu biaya rekrutmen internal seperti gaji perekrut,
biaya wawancara, penggunaan infrastruktur, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu biaya rekrutmen eksternal seperti biaya periklanan, penyewaan teknologi, dan transportasi. Yang ketiga, mengapa seleksi itu penting? Karena akan ada dampak hukum dari mempekerjakan orang-orang yang tidak berkompeten. Contohnya, salah seorang manajer hotel mempercayakan kepada salah satu karyawannya untuk memegang kunci cadangan. Nah, karyawan tersebut menyalahgunakan kepercayaan itu dengan memasuki kamar hotel customer dan melakukan pencurian. Dampak dari perbuatan karyawan tersebut akan sangat merugikan perusahaan, seperti perusahaan tersebut akan mendapatkan tuntutan dan citra yang buruk dari masyarakat sekitar. Slide selanjutnya yaitu dasar kebijakan dalam seleksi. Seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Proses seleksi harus dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk memperoleh tenaga kerja yang baik dan berkualitas. Proses seleksi tergantung pada 3 masukan yang akan sangat menentukan efektivitas proses seleksi. 3 masukan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, analisa jabatan, yaitu memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan untuk setiap jabatan. Maksud dari deskripsi jabatan yaitu mencakup pekerjaan dasar suatu jabatan yang termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, dan informasi-informasi penting yang melekat pada jabatan tersebut. Selanjutnya, maksud dari spesifikasi jabatan yaitu pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, keterampilan fisik, teknis, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya yaitu seperti kesehatan umum, bakat, keterampilan, perilaku, kreativitas, dan etika. Selanjutnya yaitu masukan yang kedua adalah rencana-rencana sumber daya manusia. Rencana ini memberikan informasi kepada manajer bahwa ada lowongan pekerjaan. Selanjutnya, masukan yang ketiga yaitu penarikan. Langkah ini diperlukan agar manajer personalia mendapatkan sejumlah pelamar yang terpilih sesuai dengan seleksi. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa terdapat 3 masukan dalam menentukan efektivitas proses seleksi. Memang proses pelaksanaan seleksi itu harus dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin, karena melihat dari tujuannya sendiri bahwa proses pelaksanaan seleksi itu tujuannya untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kualitas dan mutu yang tinggi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan itu tadi. Nah, teman saya tadi sudah menjelaskan ada 3 masukan. Yang pertama analisis jabatan, yang kedua ada rencana sumber daya manusia, dan yang ketiga ada penarikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 tantangan menurut Dr. Anestehani Handoko. Yang pertama ada tantangan etis, yang kedua tantangan organisasional, dan yang ketiga tantangan supply. Yang pertama ada tantangan etis. Nah, tantangan etis di sini keputusan seleksi itu kan memang sangat dipengaruhi oleh etika seorang pelamar kayak gitu. Nah, di sini sistem penerimaan karyawan dengan istilah sistem kekeluargaan, contoh penerimaan karyawan baru karena hubungan kekeluargaan, terus pemberian komisi dari kantor penempatan tenaga kerja, dan pemberian suap karena suap kayak gitu. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi seorang manajer personalia dalam menentukan diterima atau ditolaknya si pelamar itu tadi. Nah, jadi di sini organisasi itu kan pasti harapannya itu memperoleh karyawan atau seorang pekerja yang memiliki kualitas dan mutu tinggi kayak gitu. Nah, jadi jika dari perusahaan tersebut mempunyai harapan tersebut, tentunya di sini dalam memilih seorang manajer personalia sebagai penerima atau tidaknya karyawan kayak gitu, nah harus memiliki sifat-sifat tertentu, misal disiplin pribadi yang tinggi, terus jujur, tidak tergoyahkan dengan apapun itu, misal karena itu tadi tantangannya karena keluarga, terus adanya suap kayak gitu, biar tidak terpengaruh, jadi harus memiliki sifat tersebut. Terus yang ketiga mempunyai integritas dan objektivitas yang rasional. Nah, jadi dengan adanya hal itu maka
akan mendapatkan dan atau memperoleh tenaga kerja yang mempunyai kualitas yang tinggi. Tantangan yang kedua, menurut Handoko, ada tantangan organisasional. Nah, tantangan organisasional di sini yaitu secara ilmiah organisasi menghadapi keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Jadi, membatasi proses seleksi di sini tuh seperti tadi kan anggaran atau belanja. Nah, di sini maksudnya alokasi anggaran itu untuk belanja pegawai sehingga mempengaruhi berapa tenaga kerja dan untuk memangku jabatan apa, terus pekerjaannya apa, itu membatasi proses pelaksanaan seleksi itu tadi. Terus kebijakan-kebijakan juga termasuk ke dalam tantangan organisasi ini, seperti kebijakan dalam perusahaan itu mungkin kebijakan mempertahankan status quo. Nah, status quo di sini kan tenaga kerja baru diperlukan hanya terbatas karena sekedar mengganti tenaga kerja yang lama dan merekrut itu untuk menggantikan tenaga kerja yang lama itu tadi gitu. Jadi perekrutan proses seleksi ini terjadi hanya dalam untuk mengganti si tenaga kerja lama itu tadi. Tantangan yang ketiga ada tantangan supply. Nah, tantangan supply di sini yaitu makin besar jumlah pelamar memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi departemen personalia untuk memperoleh karyawan baru, dan sebaliknya apabila pelamar sedikit maka personalia itu akan kesusahan dalam melakukan penyeleksian pegawai dengan baik kayak gitu. Nah, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, karena imbalan yang rendah. Jadi maksudnya imbalan yang rendah di sini pastinya seorang pelamar kerja itu kan memilih sebuah perusahaan atau memilih pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi kayak gitu. Jadi dengan adanya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan dengan gaji yang sedikit, mungkin pelamar tersebut itu tidak berminat kayak gitu. Jadi di sini karena imbalan yang rendah, imbalan perusahaan itu yang rendah, jadi kurang berminat untuk masuk ke bekerja ke perusahaan tersebut. Yang kedua ada karena sifat pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi yang tinggi. Maksudnya di sini spesialisasi di sini terdapat perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, tetapi di sini tuh yang dibutuhkan harus memiliki spesialisasi tinggi, misal seorang manajer atau seorang akuntan kayak gitu kan. Di situ harus, misal contoh akuntan tadi harus memiliki pengalaman atau enggak memiliki pendidikan seorang akuntan dan pelajari akuntansi. Jadi maksudnya di sini tidak semua pelamar itu bisa masuk ke perusahaan tersebut karena ada syarat di mana di situ mempunyai spesialisasi tertentu. Jadi di sini akan mempengaruhi minat si pelamar itu tadi gitu. Nah, dengan keterbatasan ini atau dengan adanya tantangan ini menyebabkan organisasi tidak leluasa untuk memilih calon yang baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terdapat dua pendekatan dalam proses seleksi yang biasanya diterapkan dalam perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, di sini yang pertama ada pendekatan successive hardness dan yang kedua compensatory. Nah, yang pertama successive hardness. Nah, di sini pendekatan yaitu berhasilnya pelamar tenaga kerja diterima dalam suatu organisasi itu harus lulus dari berbagai persyaratan yang telah ditentukan secara bertahap. Nah, yang perlu ditekankan di sini itu secara bertahap. Jadi biasanya seorang perusahaan itu menetapkan tahapan-tahapan dalam proses seleksi. Misal yang pertama ada memenuhi persyaratan, yang kedua melakukan tes kepribadian atau tes minat bakat, terus yang ketiga ada wawancara. Nah, yang pertama ini tadi seorang pelamar harus memenuhi terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ketika seorang pelamar itu sudah memenuhi dan ditetapkan oleh perusahaan bahwa lolos, maka boleh melaksanakan atau melanjutkan ke tahap kedua, yaitu melakukan tes minat dan bakat. Nah, dan seterusnya jika ini lolos maka lanjut ke tahap ketiga, yaitu melakukan wawancara. Nah, di sini berarti successive hardness itu ditentukan tahap per tahap. Nah, apabila pada tes pertama, tahap pertama itu tadi misal gagal, tidak lolos, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya kayak gitu. Nah, di situ berarti pelamar tidak diterima. Nah, keuntungan dari perusahaan melakukan pendekatan ini tuh sangat efisien gitu, baik efisien waktu dan biaya. Nah, berbeda dengan
Yang kedua yaitu compensatory. Nah, compensatory di sini itu seorang pelamar untuk dapat diterima menjadi tenaga kerja dalam suatu organisasi itu didasarkan pada kumpulan berhasil secara menyeluruh dari suatu tes yang dilakukan. Berarti secara menyeluruh dari tahapan itu tadi. Misal semua calon itu diberikan kesempatan. Jadi di sini itu semua pelamar itu diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahap-tahap itu tadi. Maka di sini itu bisa menguntungkan si pelamar itu tadi. Maksudnya si pelamar biasanya sih seseorang kan emang memiliki kelemahan dan kelebihan di bidang-bidang tertentu kayak gitu. Nah, di sini menjadi keuntungan si pelamar karena pada bidang tertentu atau tahap tertentu itu akan dikompensasikan kekuatan dan kelebihannya itu ke bidang yang lain. Contoh, tadi kan ada perusahaan yang menetapkan yang pertama tahap surat, yang kedua tahap tes, yang ketiga wawancara. Nah, di sini tuh pelamar itu tadi bisa mengkompensasikan mungkin dari tes surat. Nah, surat mungkin ada yang tidak lengkap kayak gitu. Nah, bisa dikompensasikan di kekuatannya itu tadi, di kelebihannya tadi, bisa di tahap yang ketiga, yaitu mungkin dia mempunyai speaking yang bagus, mempunyai cara ngomong yang bagus. Jadi di situ menjadi penambah nilai atau skor si pelamar itu tadi. Karena apa? Di sini pendekatan kompensatori itu lulus tidaknya itu ditentukan oleh jumlah skor itu tadi kayak gitu. Diterima tidaknya ditentukan oleh jumlah skor dari semua tahapan yang telah dilewati, karena kompensatori kan secara menyeluruh kayak gitu. Nah, kelebihan dari pendekatan ini yaitu lebih terjamin karena mengetahui gitu loh secara lengkap kemampuan si pelamar itu tadi atau calon karyawan itu tadi. Tetapi kurang efisien kayak gitu. Kekurangannya kurang efisien jika yang diseleksi itu banyak, maksudnya si pelamar itu banyak. Selanjutnya yaitu kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Menurut Dr. Andes Manulang, umumnya beberapa kualifikasi menjadi dasar proses seleksi itu ada 11. Yang pertama adalah keahlian. Keahlian sendiri terdapat menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah technical skill. Technical skill sendiri yaitu jenis keahlian utama yang harus dimiliki oleh para pegawai pelaksana. Yang kedua, human skill. Keahlian yang harus dimiliki oleh mereka yang akan memimpin beberapa orang bawahan atau lebih. Yang ketiga yaitu conceptual skill. Keahlian yang harus dimiliki oleh mereka yang akan mampu sebagai jabatan pemimpin. Terus yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman itu cukup penting artinya dalam proses seleksi, karena suatu organisasi atau perusahaan akan lebih cenderung memilih pelamar yang berpengalaman daripada tidak berpengalaman, karena orang yang berpengalaman itu dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan. Terus di samping kemampuan kompetensinya yang juga menjadi dasar pertimbangan selanjutnya. Sebab orang yang memiliki intelijensi yang baik biasanya adalah orang yang memiliki kecerdasan yang cukup baik pula. Pengalaman saja tidak tepat digunakan untuk menentukan kemampuan seorang pelamar dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka selanjutnya itu ada umur. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterimanya atau tidaknya seorang pelamar. Mereka yang memiliki usia lanjut, tenaga fisiknya relatif terbatas. Meskipun mereka ini pada umumnya banyak pengalaman, karena pengalaman juga berkaitan erat dengan umur. Sebaiknya mereka yang berusia muda, mungkin fisiknya cukup baik, namun umumnya rasa tanggung jawabnya agak kurang dibanding usianya agak lanjut. Karena itu, yang terbaik adalah pelamar-pelamar yang berusia sedang atau kurang dari 80 tahun, dengan kualitas-kualitas yang disesuaikan dengan keperluan organisasi yang bersangkutan. Persoalan berapa sebaiknya umur pegawai agar dapat memberikan prestasi maksimal kepada organisasi merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Langkah selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin itu perlu penanggung jawab SDM dalam masing-masing organisasi yang bersangkutan, memperhatikan perundang-undangan sosial yang berlaku. Sebagai contoh, perundang-undangan sosial melarang setiap perusahaan mempekerjakan wanita di pertambangan. Demikian pula wanita tidak boleh dipekerjakan dalam malam hari kecuali perawat kesehatan di rumah sakit. Dari uraian tersebut bahwa dalam penentuan kualifikasi pelamar kerja, masalah jenis kelamin menjadi salah satu dasar proses seleksi. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan dan pelatihan yang dialami oleh pelamar sebelumnya akan menentukan hasil seleksi selanjutnya dan kemungkinan penempatannya dalam organisasi apabila nanti pelamar yang bersangkutan jadi diterima, sehingga the right man on the right place lebih dapat didekati sasarannya. Tanpa adanya latar belakang pendidikan tersebut akan menyulitkan proses pemilihan.
Selanjutnya yaitu keadaan fisik. Keadaan fisik bagi pelamar yang memiliki keadaan fisik yang baik jelas lebih beruntung dalam proses seleksi. Tentunya juga tetap dalam memperhatikan faktor-faktor lain lagi. Selanjutnya lagi itu ada tampang. Menurut Dr. Andes Manulang sendiri, dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, tugas sebagai pramugari, pelayan toko, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Pada umumnya, persyaratan tampang ini merupakan kualifikasi tambahan, meskipun memang penting untuk dipertimbangkan dalam seleksi, terutama dalam jabatan-jabatan tertentu. Selanjutnya itu ada bakat. Bakat atau attitude. Seorang calon atau pelamar merupakan kunci dalam proses seleksi. Bakat ini nampak pada tes-tes, baik fisik maupun psikologis. Dengan tes-tes tersebut, dapat diketahui bakat-bakat tersembunyi yang suatu saat dapat dikembangkan. Tersembunyi bakat karena masih merupakan jenis yang belum dikembangkan. Dalam proses seleksi yang lebih ditonjolkan memang bakat yang nyata, meskipun kedua bakat tersebut tetap mendapatkan perhatian. Selanjutnya yaitu ada temperamen. Temperamen di sini adalah pembawaan seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang berhubungan langsung dengan emosi seseorang. Menurut Dr. Andes Manulang, temperamen ini merupakan sifat yang mempunyai dasar bersumber pada faktor-faktor dalam jasmani, bagian dalam ia ditimbulkan oleh proses biokimia. Temperamen seseorang itu bermacam-macam sebagai berikut. Ada periang, ada tenang dan tentram, ada bersemangat, marah, pemurung, pesimis, dan lain sebagainya. Temperamen ini akan menentukan sukses tidaknya seleksi atau di mana seorang pelamar bisa lulus akan ditempatkan dalam organisasi sebagai tempat kerja baru. Selanjutnya itu ada karakter. Karakter ini berbeda dengan temperamen, yang dimana temperamen adalah faktor endogen, sedangkan karakter adalah faktor eksogen. Suatu karakter seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedang temperamen tidak dapat diubah. Meskipun semua kualifikasi itu penting, namun tetap harus dicatat bahwa tidak seluruh kualifikasi tersebut harus dimiliki oleh seorang pelamar atau calon pegawai. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengadakan seleksi menurut Dr. Andes Manulang. Ya, menurut dia ada dua metode cara seleksi, yakni cara seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmiah. Yang kedua itu cara seleksi non ilmiah. Ya, di sini saya menjelaskan yang pertama dulu, yaitu cara seleksi yang ilmiah. Cara ilmiah adalah cara seleksi yang mendasarkan pada data yang diperoleh dari job specification, sehingga dengan demikian persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam job specification harus dapat dipenuhi oleh calon karyawan agar benar-benar sesuai dengan keinginan organisasi. Di samping itu, data yang bersifat non-ilmiah berikut ini juga masih dipertimbangkan dalam proses seleksi ilmiah. Yang pertama itu yang dipertimbangkan surat lamaran yang bermaterai ataupun yang tidak bermaterai. Yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga, surat keterangan pekerjaan atau pengalaman. Yang keempat, wawancara langsung. Yang kelima itu referensi atau rekomendasi dari pihak yang dipercaya. Ya, perlu diperhatikan bahwa kelima sumber data tersebut di atas masih dapat banyak kelemahannya, yakni tercapainya objektivitas yang prima belum tentu dapat diandalkan. Cara seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan ini pada umumnya sudah diberikan di negara-negara maju, seperti daratan Eropa ataupun Amerika Serikat dan sebagainya. Ya mungkin di Indonesia juga sudah, ya seperti inilah. Yang kedua itu cara non-ilmiah. Cara seleksi ini umumnya digunakan di negara berkembang. Bahkan pertimbangannya cara seleksi non-ilmiah ini pada umumnya adalah data-data sebagaimana tersebut di atas. Mulai dari surat lamaran, sampai dengan referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Cara non-ilmiah ini di samping berdasarkan pada 5 data tadi, sering ditambah dengan faktor-faktor lain. Misalnya bentuk tulisan dan dalam lamaran, cara berbicara calon yang diwawancarai atau pelamarnya, tampang penampilan dan sebagainya, atau tampang dari si pelamar ini. Ya, cara non-ilmiah ini sering pula disebut dengan observational method. Ya sebenarnya agak sulit untuk dipertanggungjawabkan, sebab mereka yang ditulisannya jelek, tampang kurang baik, dan tidak fasih berbicara, belum tentu tidak cocok memangku jabatan tertentu. Hal itu tergantung pada jabatan yang akan dipangku, sebab jabatan tidak memerlukan tampang yang baik, tentunya tidak perlu menekankan tampang seseorang pelamar dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Bye. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan-kelemahan interview. Tapi sebelumnya, interview itu apa sih? Interview adalah salah satu tahapan jenis seleksi dalam pekerjaan yang melibatkan percakapan antara
si pelamar kerja dengan wawancara dari sebuah organisasi atau perusahaan yang melihat apakah pelamar itu merupakan kandidat yang tepat untuk perusahaan atau organisasi. Nah di sini interview itu memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, subjektivitas wawancara. Jadi di sini si pelamar pekerjaan itu dinilai dari si wawancara itu hanya berdasarkan perasaan si pewawancara saja, tidak melihat keadaan yang sebenarnya dari pelamar. Kemudian bisa jadi sikap jujur dari si pelamar. Kemudian yang kedua itu cara penyampaian pertanyaan yang terlalu terburu-buru. Jadi dengan penyampaian pertanyaan yang terlalu terburu-buru itu bisa mengakibatkan si pelamar itu kurang bisa memahami atau kurang paham akan pertanyaan yang diajukan si pewawancara, sehingga mungkin jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya karena misal miskomunikasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh halo. Jadi pengaruh halo itu apa sih? Pengaruh halo adalah penilaian yang berdasarkan dari kesan pertama. Jadi di sini itu pewawancara itu akan mendapatkan informasi yang kurang jelas, kurang detail dari si pelamar. Kemudian penilaian pewawancara itu berdasarkan hanya pendapat pribadi atas kesan pertama yang didapat dari si pelamar. Nah, contoh dari halo efek ini itu misalnya dari penampilan fisik. Kesan pertama dari penampilan fisik, kemudian misalnya pelamar itu pandai berbicara, kemudian dilihat dari cara berpakaiannya. Dan saya akan menjelaskan mengenai konsep pengujian dasar. Yang pertama, reliabilitas, dan yang kedua, validitas. Pertama, reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah karakteristik penting pertama dari ujian dan mengacu pada konsistensinya. Dengan kata lain, konsistensi nilai yang diperoleh seseorang yang sama saat ujian kembali dengan ujian yang sejenis atau setara. Reliabilitas saat ujian sangatlah penting. Bila seseorang mendapatkan nilai 90 pada ujian hari Senin yang berubah 130 saat diuji kembali pada hari Selasa, hal ini akan sangat tidak meyakinkan si penguji. Kemudian yang kedua adalah validitas. Validitas adalah akurasi di mana ujian, wawancara, dan lainnya mengukur apa yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang dirancang. Satu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan ukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakan pada tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Dalam ujian ada 2 cara untuk menunjukkan validitas ujian, yaitu yang pertama, validitas kriteria adalah validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian atau alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerja atau kriteria. Kemudian yang kedua adalah validitas isi. Validitas isi adalah ujian yang sah adalah yang berisi contoh dari tugas dan keterampilan yang benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Validitas isi memperlihatkan bahwa tugas yang dilakukan peserta ujian adalah benar-benar contoh yang komprehensif dan acak dari tugas yang akan dilakukannya dalam pekerjaan. Kemudian, kondisi di mana peserta menjalankan ujian yang merupakan situasi pekerjaan. Jenis-jenis ujian ada 4. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif yang terdiri dari A. Ujian intelijensia adalah ujian kemampuan intelektual umum. Ujian ini bukan hanya mengukur ciri tunggal, tetapi kisaran kemampuan, termasuk kefasihan berbicara dan kemampuan berhitung. B. Kemampuan kognitif khusus. Tes ini dapat mengukur kecerdasan seseorang dalam pekerjaan seperti operator mesin atau insinyur yang membutuhkan pemahaman mekanisme dasar, misalnya pemahaman induktif dan deduktif serta verbal memori. Yang kedua, ujian kemampuan motorik dan fisik. Tes ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana, kecepatan jari tangan, dan gerakan orang. Yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat. A. Efektivitas. Meski adanya kesulitan ujian kepribadian, namun ujian ini dapat membantu suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan penyaringan yang lebih baik.
B. Daftar minat, yaitu dengan membandingkan minat pekerja dalam berbagai jenis pekerjaan. Daftar ini memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah untuk perencanaan karir, karena seseorang mungkin akan melakukan hal yang lebih baik dalam pekerjaan yang melibatkan aktivitas yang diminatinya. Yang keempat, ujian keberhasilan. Ujian keberhasilan ini mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Misalnya saja seorang sekretaris akan diukur kemampuan menulis dan mengetik setelah mempelajari cara mengetik dengan 10 jari. Berikutnya ada pemeriksaan latar belakang dan metode seleksi lainnya. Di situ ada 7 poin. Yang pertama, pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi. Data yang umumnya diverifikasi adalah pemenuhan syarat secara hukum untuk pekerja. Contohnya, pendidikan. Terus kedua, ada identifikasi yang mencakup tanggal lahir, alamat, atau hal-hal yang menginformasikan tentang identitas si calon pekerja tersebut. Terus ada juga kayak catatan kriminal kota. Nah, terus di poin kedua ada layanan informasi prapekerjaan, di mana akan ada satu waktu sumber informasi latar belakang adalah apa yang diberikan oleh calon itu pada formulir aplikasi dan apa yang dapat diperoleh perusahaan melalui penyidik swasta. Poin ketiga ada poligrafi dan uji kejujuran. Saya jelaskan, poligrafi adalah alat yang mengukur perubahan emosional saat orang berbohong. Ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang akan dilakukan oleh si calon pekerja tersebut pada perusahaan yang akan dia daftar. Yang keempat ada grafologi. Nah, penggunaan grafologi ini mengasumsikan bahwa tulisan akan mencerminkan ciri kepribadian dasar, di mana dari tulisan yang kita hasilkan di situ akan menunjukkan karakteristik dari diri kita sendiri. Yang kelima ada ujian fisik untuk memverifikasi bahwa pelamar itu memenuhi persyaratan si di posisi pekerjaan itu sendiri. Nah, kayak contoh misalkan seorang supir harus fit secara jasmani dan rohani karena dia harus selalu ada di lapangan. Nah, yang keenam ada penyaringan penyalahgunaan obat. Di sini berfungsi untuk mengetahui informasi apakah si calon pekerja pernah memiliki riwayat penyakit apa yang mengharuskan dia untuk mengonsumsi obat, atau mungkin pernah kecelakaan atau bahkan pernah melakukan penyalahgunaan obat. Nah, yang terakhir yang ketujuh, memenuhi undang-undang imigrasi. Ini bertujuan untuk memverifikasi keadaan memenuhi syarat untuk dipekerjakan dengan melihat dokumen yang membuktikan identitas orang tersebut, bersama dengan sebuah dokumen yang memperlihatkan bahwa orang itu memenuhi syarat untuk dipekerjakan, seperti contoh surat izin kerja. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan maaf mungkin ada kalimat atau tutur kata dalam menyampaikan materi yang kurang berkenan atau mungkin penyampaian materi yang salah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum